Kisah intens investigasi. Aksi Atta Halilintar mengunggah video yang diduga menyindir Fuji yang merupakan mantan pacar sang adik Thorik Halilintar ternyata terus berbuntut panjang. Ya, selain Atta yang banjir hujatan dari netizen, Aurel pun kini terkena imbasnya. Tak hanya latar belakang kehidupannya semasa masih tinggal di ruko dulu yang diungkit oleh netizen, Aurel pun menjadi sasaran body shaming saat tampil di Jember Fashion Carnaval serta menjadi sasaran perundungan saat kembali mencoba kepiawaiannya nge-DJ di rumah di hadapan sang suami Atta Halilintar dan juga si sulung Aminah. Lantas seperti apa aksi Atta Halilintar yang langsung pasang badan saat Aurel Hermansyah kembali dibully oleh netizen? Entah apa salah Aurel, yang jelas netizen pun langsung julid dan mengomentari secara negatif aksi Aurel saat memainkan tombol-tombol di atas turntable dan juga DJ mixer. Mereka bahkan mengaitkan aksi Aurel yang tengah bernostalgia dengan hobi lamanya itu dengan status ibu dua anak tersebut yang baru saja pulang melaksanakan ibadah haji. Mendapati sang istri kembali menjadi sasaran hujatan netizen, Atta pun tidak tinggal diam. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Aurel bernostalgia sambil mengasah kembali kemampuannya nge-DJ di rumah di hadapan Atta Halilintar dan juga Aminah memantik hujatan netizen. Padahal tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Aurel yang tampil dalam balutan baju merah muda yang dipadu-padankan dengan hijab abu-abu. Sayangnya, aksi Aurel bergoyang sambil jemarinya asyik memainkan tombol-tombol di atas turntable dan DJ mixer mendapat banyak komentar julid dari netizen seraya menyindir ibu dua anak tersebut yang baru saja pulang beribadah haji. Pulang haji bukannya marawis dan salawatan, malah DJ Bu Haji. Deril dugem halal. Kita persembahkan DJ Haja Aurel. Punten. Reaksi keras pun ditunjukkan Atta kepada para haters yang membuli Aurel saat sang istri melakoni hobi lamanya di rumah. Emang kalau nge-DJ di rumah sendiri juga nggak boleh? Depan anak sama suami juga nggak boleh? Siap salah, tulis Atta. Sosok Aurel yang terus menjadi sasaran hujatan netizen yang diduga merupakan buntut dari video Jangan Ya Dek Ya yang dibuat oleh Atta Halilintar menggelitik psikolog kondang Bunda Romi untuk angkat bicara. Ya, menurut Bunda Romi, saat ini ada baiknya Aurel rehat sejenak dari media sosial hingga kemarahan netizen pun reda. Karena dalam suasana kemarahan yang kini memayungi para netizen, maka apapun yang dilakukan oleh istri Atta Halilintar tersebut, apalagi hal-hal yang memantik pro dan juga kontra, maka dapat dipastikan hal itu pun akan memancing bulian dan juga akan tetap dipandang salah oleh para netizen. Jangan lapornya ke media sosial. Tapi laporlah kepada Allah misalnya dengan sholat dan sebagainya. Atau hadapi orangnya, ajak bicara, kemudian jadi lebih lega mungkin kalau kemudian dapat jawaban aslinya seperti apa. Karena kalau di media sosial, kita nggak pernah akan dapat jawaban. Bahkan kalau di media sosial yang harus diyakini
akan terima ada yang pro dan kontra. Yang pro itu pasti menyemangati kita, yang kontra itu pasti membuat kita down. Pertanyaannya, udah siap belum? Kalau belum siap, ngapain tanggepin orang-orang seperti itu? Wujudnya aja jadi tidak tahu seperti apa gitu ya. Kecuali kalau sudah sampai hal yang menurut kita ini harus dipidanakan. Nah, udahlah laporkan aja karena terlalu diekspos. Kalau tidak diekspos sebetulnya sih tidak apa-apa. Tapi ini karena diekspos jadi masalahnya kelihatan bahwa ini yang ditampilkan sedang nge-DJ sedang ini. Kalau awalnya memang misalnya dia nge-DJ dan sebagainya tanpa diekspos di foto dan itu ya mungkin nggak ada masalah. Dan yang saya selalu heran adalah demi kepentingan konten kadang-kadang kita berani melakukan sesuatu yang luar nalar. Ya kalau nggak mau dihujat, perhatikan rambu-rambu itu. Kalau dia udah mengekspos itu harus kuat. Kalau nggak kuat jangan dipasang. Karena pasti ada pro dan kontra. Stop aja udah. Nggak usah masuk media sosial, nggak usah bikin konten. Sebaliknya, langkah Atta yang justru merespon sindiran para netizen dengan sindiran balik justru sangat disayangkan, serta dinilai sebagai langkah yang kurang tepat oleh Bunda Romi. Apalagi respon yang balik menyerang atau menyindir netizen justru akan membuat pelaku merasa kian tertantang untuk terus menguliti Atta dan Aurel, sehingga akan terus memperkeruh keadaan dan juga mengganggu aktivitas Atta dan Aurel. Kalau di freeze kan artinya nanti kan juga orang akan reda sendiri. Orang tuh makin seneng kalau masih ditanggapin. Pada saat orang melakukan sesuatu ditanggapin makin seneng. Kalau didiemin, diem, nggak akan ada pertanggapan karena dia udah mancing kok ya nggak dapet reaksi, gitu kan sebetulnya. Nah tapi jangan nanti lama nggak dapet reaksi tiba-tiba dikasih reaksi lagi. Mendingan nggak usah sama sekali aja dulu gitu. Orang sekarang banyak hidup tuh dari konten yang kemudian membuat dia harus melakukan. Jadi bikin kemudian segala sesuatu yang aneh-aneh yang kemudian yang harusnya tidak diekspos. Kan banyak orang biasa-biasa hidup juga nggak ada masalah kalau tidak pakai mencurahkan hati dan sebagainya dan tidak usah setiap kali klarifikasi. Kalau dia selalu mengekspos semua, dia nggak punya privacy. Itu satu. Dan orang itu kemudian bukan adanya gangguan jiwa atau apa tidak, tetapi dengan dia mengekspos tersebut dia tidak punya privacy dan seluruh dunia tahu. Bahkan orang sekarang manusia itu kalau kita lagi gundah, kalau lagi nggak nyaman dengan diri kita sendiri, jangan ditaruh di media sosial karena bisa dihipnotis sama orang. Bahayanya sampai seperti itu. Orang kadang-kadang nggak memahami itu, dipikir kan cuma taruh itu. Nanti kalau udah menyesal gitu. Menurut saya nggak perlu semua dikasih lihat. Kalau misalnya konten itu mendidik, itu mungkin bisa. Tapi kalau tidak mendidik, untuk apa dibuat? Sepertinya memang sulit untuk menjadi seorang Aurel Hermansyah. Lantaran kehidupan serta gerak-geriknya tidak pernah lepas dari sorotan, cibiran, perundungan, serta pandangan negatif dari para haters. Lihat saja saat Aurel dibully habis-habisan saat tampil di Jember Fashion Carnaval 2024 yang berlangsung tanggal 2 hingga 4 Agustus. Bahkan ujaran kebencian dan body shaming pun menyasar Aurel. Hal ini pun membuat Aurel tidak kuasa menahan laranya, utamanya saat masa lalunya yang masih tinggal di ruko kembali diungkit. Diduga kuat, hal ini pun juga merupakan percikan dari konten video Jangan Ya Dea yang dibuat oleh Atta Halilintar. Lantas apa kata Krisdayanti terkait sosok putri sulungnya itu yang kerap menjadi sasaran perundungan dari para haters? Dan apa pula komentar KD terkait penampilan Aurel di JFC 2024 kemarin? Asli kemarin gue waktu lihat foto dan video nih istrinya Kibil KW waktu ikut Jember Fashion Show, gue ngakak ya. Aduh, orang mah kalau ikut fashion show tuh ya nakar diri ya, berkaca dulu bentuk badannya gimana,
baju yang akan ditampilkan itu gimana, cocok atau enggak, riasan juga gimana, aksesoris gimana. Jangan main asal pakai dan tubruk aja ya, dengan pedenya gitu lenggak-lenggok di catwalk ya, serasa dirinya tuh keren banget ya. Memang sih ya muka dia ini beda banget gitu ya, waktu zaman dia kecil, waktu masih tinggal di ruko ya, ditemani tikus dan kecoa sambil makan mie gitu ya, tidur ada tikus ya. Dengan sekarang waktu udah banyak duit, terus jadi istrinya si keluarga geledek ya, mukanya dia ini memang cerahan, lihatnya itu aduh aneh gitu ya, seperti BADUT yang mau ikut karnaval atau yang mau ikut sirkus gitu ya. Terus mukanya ya ampun lebih tuir ya dari umurnya ya, dengan udah dipermak sana sini aja masih tetap ya gitu deh, jatuhnya kayak empok-empok ya. Memang kalau hasil permakan itu jatuhnya mukanya semua mirip-mirip ya, kayak empok Ati ya. Ya ampun, tetap aja ya, walaupun baju yang dipakainya tuh warna gelap juga tetap nggak cocok gitu sama bentuk badan dia yang masih melar ya, bener-bener kayak Igun KW sih ini ya. Ya gua nggak tahu sih pendapat netizen nih tentang istrinya Kiwil KW soal dia ikut Jember Fashion Show itu gimana. Kalau gua sih big no ya. Oh nggak apa-apa kan, masyarakat kita nih kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Karena kalau negatif-negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai, terus masalahnya jadi keruh. Aurel pulang ke kampungnya untuk mensupport satu event yang memang sudah established dari dulu kala, dari dia kecil sampai sekarang, dan dia mau kembali untuk daerahnya. Dan Aurel sangat mensupport makeup artis lokal. Itu kan tanpa disadari itu mendukung kearifan lokal, justru harus didukung. Kadang itulah plus minusnya. Jadi harus memberikan hati dan ruang juga untuk kesempatan putra-putra daerah untuk maju. Nggak apa-apa ya, makanya actionnya adalah bagaimana mengajak para netizen Indonesia untuk lebih bijaksana dalam mengkonsumsi sosial media. Apalagi kita harus memberikan penguatan dalam hal literasi. Ini kan jangan sampai kita mengalami penurunan dalam hal ini. Kita harus terus positif supaya masyarakatnya juga tergerak untuk positif. Kalau kita marah akan hal-hal yang negatif, nanti jadinya nggak selesai-selesai. Dari aksi Atta Halilintar yang langsung pasang badan saat Aurel kembali dibully netizen, lantas benarkah konten video Atta Halilintar "Jangan Ya Dek Ya" yang sempat viral diduga ditujukan untuk menyindir Fuji? Lalu, apa jawaban Fuji dan juga sang ayah Haji Faisal? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Saya Tifur Rahman mengucapkan selamat untuk ulang tahun Intens Investigasi yang kelima. Sukses, sehat selalu buat yang berkarya di dalamnya, mesti berkah. Tidak
ada asap jika tidak ada api. Ya, perundungan yang belakangan ini menyasar Aurel sepertinya dipicu dengan aksi Atta Aurel mengikuti tren video Jangan Ya Dek Ya yang belakangan tengah viral di salah satu platform media sosial. Lucunya, video Atta itu pun justru diartikan oleh sebagian netizen yang diduga adalah fans garis keras Fuji yang bertujuan untuk menyindir idola mereka. Atta pun langsung membantah tudingan netizen tersebut. Tak ada maksud menyindir siapa-siapa, hanya sedang mengikuti tren yang sedang ramai di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman. Tapi berbanding terbalik dengan reaksi netizen yang diduga adalah fans garis kerasnya, Fuji sendiri justru menanggapi keberadaan video Atta tersebut dengan santai. Lantaran diyakini Fuji, hal itu pun hanyalah sekedar konten seru-seruan semata. Katanya nyindir kamu, Ti. Lu lihat Ti. Uti, itu aku nggak ngapa-ngapain, kerjaan aku cuma pilates, makan, bikin konten. Tolong lo bedain mana orang yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada tiga orang nggak? Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Setali tiga uang dengan Fuji, Haji Faisal, ayah Fuji, juga meyakini jika video Atta pastinya tidaklah dibuat untuk menyindir siapapun termasuk Fuji. Karena sebagai konten kreator, Atta pun pastinya tidak ingin ketinggalan untuk membuat video yang tengah tren dan sedang viral di dunia jagat maya. Apalagi Haji Faisal pun juga menegaskan jika hubungan keluarganya dengan Atta selama ini pun juga masih baik-baik saja. Meski hubungan Fuji dan Tori kandas di tengah jalan. Di sisi lain, Haji Faisal juga menyadari betul ada keinginan dari fans yang tidak bisa diwujudkan Fuji selaku idolanya. Namun, tak lantas dibenarkan melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain, termasuk dengan melakukan hujatan. Saya sayangkan juga ya. Saya sayangkan artinya seharusnya hal itu tidaklah terjadi ya. Tidak telah terjadi ya, seharusnya ini mungkin akibat membanding-bandingkan juga ya. Jadi seharusnya janganlah sampai seperti itu. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain. Saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya, nggak merasa senang juga saya. Karena apa yang dibikin oleh orang lain itu kan belum tentu juga ke anak saya. Tujuannya ya namanya hidup kan banyak ya. Namun tentu saya tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat lebih. Tapi saya tetap tidaklah termasuk yang menyenangin menghujat pihak lain atau menghujat seseorang dalam media sosial. Saya enggak suka saya sebenarnya. Efek daripada kadang-kadang daripada membandingkan akhirnya terjadi perang fans. Nah, perang fans ini yang korban siapa? Yang tentu public figurnya yang jadi korban kan. Makanya saya tidak menyukai hal-hal itu sebenarnya. Jadi saya ada fansnya anak saya menghujat yang lain atau fans yang lain mengkritik anak saya sebenarnya nggak nyaman saya. Nggak nyaman saya dan saya juga bingung kadang-kadang kalian bertanya menjawabnya bingung saya. Gimana ya saya bersikap jadinya. Ya satu sisi saya bersikap ya netral tentu bagaimana dengan fans anak saya. Bersikap saya begini jadi fans anak saya bagaimana. Jadi saya kadang-kadang serba salah. Sebenarnya saya nggak ada menyukai, tidak ada menyenangi artinya terjadinya hujat-menghujat, hina-menghina. Ya, dia minta kepada fansnya janganlah menghina yang lain, janganlah melecehkan, janganlah merendahkan lain. Kan udah sering juga ya. Intinya apa yang saya sampaikan barusan kan semuanya itu sudah pesan ya. Pesan artinya mari kita sama-sama menghentikan ya saling hujat-menghujat, saling hina-menghina, saling banding-membandingkan. Mari sama-sama kita hentikan ya. Kepada ya buzzer-buzzer yang kadang-kadang
juga menyampaikan sesuatu hal atau memposting sesuatu hal ataupun mengkomentar sesuatu hal. Kadang-kadang kata-kata itu sudah benar, tapi ada juga salah bagi sebagian, entah itu yang namanya buzzer. Saya bingung. Ya marilah sama-sama kita hentikan, karena semuanya perkataan, semuanya ketikan itu akan dipertanggungjawabkan. Jangankan si Puji, saya sendiri pun kadang-kadang juga merasa nggak enak, karena sampai sejauh ini hubungan saya, menurut saya baik-baik aja, nggak ada yang jadi persoalan. Itu, jadi ya sudahlah, mudah-mudahan ini bisa berlalu lah, gitu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.